Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solih-solihah hari ini? Alhamdulillah. Dari suara masih semangat. Semoga masih semangat juga dalam belajar. Disiapkan buku tulisnya sudah? Oke, kita hari ini belajar untuk bulan bahasa dulu ya. Biar nggak lupa ya. Hari ini bulan bahasa Arab. Beberapa solih-solihah sudah ada yang tahu, sudah ada, masih ada yang belum. Dan hari ini kita menghafalkan satu aturan belajar menggunakan bahasa Arab. Ini untuk siswa, kalau izin ke kamar mandi, astagdinu ilal hammam. Kalau izin minum, astadinu lisyarab. Kalau mau bertanya, angkat tangan, bilang astadinu lissu'al. Nah, ini kalau itu ya apa? Kalau terima kasih syukron ya. Syukron. Apa di subahul karir. Sobahul khair. Sobahul khair. Jawabnya sobahul nur ya. Ya. Sama. Jadi kalau Ustazah bilang sobahul khair, kalian jawabnya sobahul. Itu yang sama lagi syukron. Apa sih? Yang itu ada sobahul khair kita baru sedikit nanti. Saya, anak, kamu, anta. Kalau laki-laki, kalau perempuan, anti. Bisa begitu, anta. Sekarang ini yang lima aturannya. Nah ini ya. Dengarkan dulu Ustazah, baru tirukan ya. Biasanya kalau di Indonesia, satu, ikuti instruksi Ustaz dan Ustazah dengan cepat. Follow direction quickly. Nah, kalau bahasa Arab, itba' ta'limatil ustadi. Kalau bapak guru ustadi, kalau bu guru ustadati. Di surah. Sekarang pakai ustadati ya. Itba' ta'limatil ustadati bisur'ati. Ayo, itba' Bakil ustadati bisur'ati. Bisur'ah. Bisur'ah. Ustazah dulu baru kalian. Itba' ta'limatil ustadati bisur'ah. Itba' ta'limatil ustadati bisur'ah. Itba' ta'limatil ustadati bisur'ah. Panjang pendeknya ya. 5 ta. Oke, sudah. Besok kalau Ustazah lupa ingatkan ya. Kalau Senin dan seterusnya. Aturan belajar dalam bahasa Arab. Gitu ya. Karena Ustazah ini sering lupa, jadi maafkan ya. Selanjutnya kita akan sedikit belajar tentang materi yang ada di buku. Oh ini. Waktu itu kan kalian sudah belajar sistem peredaran darah. Sekarang kita belajar macam-macam penyakitnya.
penyebabnya, dan cara pencegahan. Silakan diperhatikan. Nanti kalau video Ustazah pause, berhentikan sebentar, itu Ustazah jelaskan sedikit sambil bertanya. Jadi didengarkan dengan baik, biar kalian tidak males dengerinnya. Begini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, atau darah. Berikut ini beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak darah atau kolesterol dan zat karbon. Gejala jantung koroner yaitu sesak napas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Oke, ini gangguan sistem peredaran darah yang pertama, yakni jantung koroner. Ya, tanda-tandanya kalian mengalami sesak napas, terasa sakit di bagian dada. Jadi kalau kalian sesak nafas, dadanya sakit, cepat lelah, bilang ke orang tua biar diperiksakan. Karena sudah memenuhi ciri-ciri gejala jantung koroner. Jangan sampai ya. Lanjut. Jantung koroner, ingat-ingat. Hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi disebabkan naiknya tekanan darah. Hipertensi terjadi karena sering mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejala hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemas, dan pusing. Darah tinggi. Setelah jantung koroner ada darah tinggi. Darah tinggi ini salah satunya karena banyak makan yang mengandung lemak dan garam, yang asin-asin. Jadi kalian itu harus imbang. Garam sama gula harus imbang. Jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak gula. Itu juga tidak bagus. Terus. Hipotensi atau tekanan rendah. Hipotensi disebabkan turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurang berolahraga dan kurang mengonsumsi makanan yang bergizi. Gejala hipotensi yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin dan pusing. Tadi ada darah tinggi, sekarang ada darah rendah. Karena kurang olahraga, kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi, sayuran, buah-buahan, tidak mau. Tapi maunya makanan instan saja, mie, pentol. Nah, itu tidak baik, harus diimbangi ya. Ada jantung, koroner, darah tinggi, darah rendah. Varises disebabkan adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain itu, juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersebelah terus-menerus. Gejala varises yaitu adanya benjolan pada kulit kaki berwarna keunguan, pegal-pegal, dan lelah di bagian tengkai kaki. Ayo sebutkan apa saja perbedaan hipertensi dan hipotensi. Hiper tadi darah tinggi, itu darah Gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan.
Yang pertama faktor keturunan yaitu penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tumbuh ketularan herediter yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Gejala penderita hemofilia adalah darah sudah berbentuk saat terjadi luka. Lukanya itu ngalir terus. Penyakit yang kedua yaitu thalassemia. Keturunan ya ini. Thalassemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala thalassemia yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Faktor keturunan. Penyakit yang keturunan itu dari atas-atasmu, dari ayah, ibu, kakek, bisa dari itu namanya faktor keturunan. Kalau non keturunan itu dari dirimu sendiri atau dari lingkungan. Nah ini keturunan, non keturunan anemia. Yang disebabkan oleh faktor non keturunan pertama adalah anemia. Penyebab anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Pencegahan anemia yaitu mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Penyakit yang kedua yaitu leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Gejala leukemia adalah hilang nafsu makan dan timbul rasa nyeri pada tulang. Demam berdarah terjadi karena virus yang menyerang komponen darah, yaitu menyerang trombosit dan keping darah. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan? Yang anemia, demam berdarah, leukemia, faktor yang mempengaruhi kesehatan gaya hidup. Faktor yang pertama yaitu gaya hidup. Lihat gaya hidup kalian sudah baik apa belum? Mengonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Faktor yang kedua yaitu jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan risiko penumpukan lemak di dalam udara yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Faktor yang ketiga yaitu keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Oke, itu tadi ya sekilas tentang penyakit peredaran darah. Sekarang kita lanjut ke soal KKM yang kemarin yang udah laut. Itu udah Ustazah koreksi. Dan nilai kalian itu masih 67 gitu. Antara 60 sampai 70. Belum sampai 80. Jadi jawabnya kurang teliti itu. Padahal semua jawaban di bacaan. Oke, sekarang kita lihat coba ini pernyataan. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks. Kuda laut berkembang biak dengan
dengan cara bertelur. Benar apa salah? Benar ya. Ini ya adalah kuda laut betina meletakkan telur-telurnya. Ada berarti ya. Ini nomor 21 kalau nggak salah. Tapi yang bukan paket D. Yang bukan paket D. Yang paket D belum ada koreksi. Pokoknya nomor 21. Tapi itu udah Iya itu udah dikoreksi. Yang paket D yang kedua. Oh, ini ulang. Lanjut yang kedua. Pernyataan kedua. Kuda laut memiliki kemampuan yang berenang yang buruk. Benar. Ya, ini lo ada. Kuda laut buruk. Ada kan? Ada, benar. Kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang tipis. Panjang sama pipi. Salah. Diteliti. Ini udah dikerjakan Mas, kamu udah masuk. Ini korek kita bahas bersama biar tahu. Ini ya, panjang bukan pipi. Enggak, ketika ada. Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama. Benar atau salah? Salah. Ukuran tubuh kuda laut bervariasi. Kan Ustazah sudah jelaskan kemarin. Variasi itu bermacam-macam. Di bacaan variasi, di jawaban sama, kan berarti salah. Kuda laut jantan membawa telur-telur mereka. Benar. Ya, kuda laut jantan. Ada semua kan jawabannya di sini? Kenapa masih salah, Nak? Benar, nggak dibaca dulu. Salah, nggak dibaca dulu. Aduh, kalian ini. Ya, mengapa kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk? Masa ditanya, sebentar, ditanya gini, jawabnya juga sama. Ayo, kenapa kuda laut punya apa tadi? Kemampuan berenang yang buruk? Apa Mas Aidan? Karena kecepatan, kenapa kok kecepatan berenangnya sangat lambat? Keunikan tubuh. Ya, ini loh. Ya, ini disebabkan. Nah, ini jawabannya. Keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Nah, ini. Saat yang tegak lo udah nggak apa. Keunikan tubuhnya gitu kok lo udah benar. Terus kemarin ada yang jawab nggak punya sirip, ya udahlah seperti ikan, ya udah nggak apa-apa. Ini kan nggak ada sirip tuh. Ini kayak ekor tuh ini. Ya. Jangan ditanya kenapa kuda laut berenangnya buruk, karena memiliki kecepatan berenang sangat lambat, itu ya kurang tepat. Yang paling benar ini keunikan tubuhnya. Lanjut. Nah ini ya, Ustazah kemarin bilang, lihat pertanyaannya, yang jawabannya kan cuma satu tuh ini. Kemarin Ustazah bilang jawabannya berapa ini? 1. Nomor berapa itu? 1. Nomor 23 berarti. Nggak didengerin orang ngomong. Ciri utama. Ini digaris bawahi. Ciri utama. Nah, ini sama nggak ciri utama? Benar.
Sama. Ini sama ciri utamanya. Sama ya? Belum benar, belum. Ini antara soal dan jawaban. Biar lihatnya di sini Mas Dwi. Ditaruh bukunya, ditutup bukunya. Semua yang pegang bukunya ditaruh. Atau enggak usah Ustazah jelasin. Sementara kita belajar ini dulu. Sampai kalian ANBK. Ustazah tahu kalau sebagian dari kalian itu belajarnya mungkin senengnya nulis-nulis, gak seneng dengerin. Tapi karena kita bahas soal yang sudah kalian kerjakan. Pakai telinga apa pakai tangan? Telinga. Tangannya diem dulu. Nanti kalau kalian kerjakan baru nulis. Beda lagi kalau kita udah membahas soal. Kita bisa pakai apapun. Nah, kita bahas soal kok. Ciri utama. Pertanyaannya ciri utama. Ini juga harus ciri utama. Kita lihat yang ukuran tubuh yang dimiliki oleh bekantan betina. Coba baca dulu. Di ciri utama ada bekantan betinanya apa enggak? Ada enggak? Enggak ada. Berarti salah. Hidung panjang dan besar pada spesies jantan. Ini yang benar. Ini loh, ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet, hidung panjang dan besar. Ciri utama ini hanya ditemukan pada spesies jantan. Jadi yang hidungnya panjang dan besar itu yang jantan, yang laki. Ya, ini ciri utama ini saja kan? Ada lagi nggak ini? Tempat tinggal ada nggak di sini? Ada. Makanan ada nggak? Nggak ada. Jenis makanannya itu loh kan nggak ada. Nah, ini kan ada tempat tinggal, ada makanan. Sekarang nomor 4. Masih bacaan yang sama. Kalau bacaannya sama itu malah enak loh sebenarnya. Diulang-ulang. Populasi bekantan meningkat dengan pesat. Benar apa salah? Salah ya. Ini sudah ada. Saat ini populasi bekantan menurun, bukan meningkat. Selanjutnya, bekantan merupakan. Nah, ini juga sudah Ustazah bilang. Bentar. Ini kan satu-satunya. Ya. Kemarin kan Ustazah sudah tanya. Satu-satunya sama salah satu itu sama apa beda? Beda. Kalau satu-satunya itu cuma satu. Kalau salah satu berarti banyak. Salah apa benar? Salah. Udah dijelasin loh padahal. Diingat-ingat. Mungkin nanti keluar satu-satunya sama salah satu. Oh, kata Ustazah beda. Satu-satunya sama salah satu. Kecuali ini bekantan merupakan salah satu. Itu baru sama berarti benar. Populasi bekantan menurun karena perburuan liar dan kerusakan hutan. Nah, ini ya. Disebabkan perburuan liar. Nah, ini ya. Rusak karena penebangan. Ini ya. Oke, selanjutnya. Bekantan betina. Ini ya. Bekantan betina memiliki hidung yang lebih besar. Salah. Yang hidungnya besar itu jantan. Nah, ya. Tadi kan udah ada. Bekantan betina memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Benar. Ini ya. Nah, bekantan jantan lebih besar daripada bekantan betina. Berarti betina itu lebih kecil. Selanjutnya.
Kondisi kemacetan di Indonesia. Benar ya? Benar, kondisi kemacetannya di Indonesia. Selanjutnya nomor 2. Yang kedua apa? Frekuensi penggunaan kendaraan di Indonesia selama setahun ada nggak? Ada ya. Jumlah kendaraan di Jakarta? Salah, karena ini di Indonesia. Nah ini. Selanjutnya, ini. Persentase jumlah kendaraan di Indonesia. Nah, kalau ada kata-kata persentase itu ini loh, persen ini loh. Ini namanya persentase, ya. Nah ini kan masing-masing kendaraan ada. Terus peningkatan pengguna angkutan umum untuk mengurangi kemacetan. Benar ya? Ini loh, peningkatan ini loh, peningkatan penggunaan. Nah, ada ya. Yang terakhir itu yang salah. Rencana pengembangan kendaraan umum dalam 5 tahun ke depan. Kenapa salah? Karena yang ditanya infografik yang pertama. Kalau yang kedua baru rencana sasaran 5 tahun ke depan. Ngerti ya? Ya. Astagfirullah. Lanjut. Nah, ini. Jenis sampah apakah yang paling banyak? Plastik. Ya, karena ini sampah plastiknya sampai 57%. 46.000 ya. Lanjut. Nah, berapa persen laut Indonesia yang tercemar? 75. Ini ya, 75% sangat tercemar. Nah, alat dan bahan untuk membuat gantungan kunci. Nah, spidol buat namanya ya. Pulpen warna buat menghias ya. Kertas dan cincin kan cuma 28. Ya, 28. Sekarang 29. Ini ya, kalau buat gantungan harus ada cincin gantungan. Kalau enggak ada cincinnya yang bulat itu loh. Masa bisa? Enggak bisa, jadi kertas biasa. Ya. Selanjutnya, 29. Ya. Solusi. Nah, ini Ustazah bilang kemarin, tanpa melihat sebenarnya sudah bisa. Solusi mengurangi kemacetan. Base-nya ditambah. Benar apa salah? Benar. Kenapa benar? Gini, Pak Fadil sekarang berpikir. 1 kelas 5 pakai 1 base. Ya, cuma 1 tok kan base-nya. Nah, 1 kelas 5 bawa mobil sendiri-sendiri. Berarti tempatnya lebih banyak mana? Base sama mobil sendiri-sendiri. Mobil sendiri. Base itu besar, tapi tempatnya kan cuma segini. Ya, ini base. Nah, mobilmu 1 orang 1 mobil. 1 orang 1 mobil. 1 orang 1 mobil. Banyak mana 1 base sama 10 mobil? 10 mobil. 10 mobil. Kok enggak nyambung sih? Gini lagi. Base kelas 5 dikit. 1 base itu kan biasanya 60 orang. Ya. Kalian rekreasi naik base. 60 orang naik base. Sekarang bayangin, banyak mana tempatnya? Tempatnya itu loh.
jalannya itu loh. Ya. 60 orang ini semua naik bis. Nah, kalau sekolah lain 60 orang ini bawa mobil sendiri-sendiri. Jadi ada 60 mobil di situ. Lebih macet mana? B1B sama 60 mobil. 60 mobil. Itu loh maksudnya. Nyambung. Makanya jumlah busnya ini ditambah supaya orang-orang pada naik bis, jangan bawa mobil sendiri. Terus penambahan jumlah mobil dan sepeda motor, benar apa salah? Nah, tadi ya, semakin banyak mobil itu semakin macet. Anjuran untuk lebih sering naik kendaraan umum, benar apa salah? Benar. Anjuran untuk lebih sering naik kendaraan pribadi, salah, karena itu nanti semakin macet. Nah, ini sekarang, ini keluar ya di AKN kemarin ya, di simulasi kemarin sama gladi bersih. Penduduk Pulau Belitung kebanyakan berkebun dan bertanam karet. Salah, karena tidak ada yang menyebutkan di sini yang berkebun sama bertanam karet ya. Lanjut. Mata pencarian penduduk Belitung salah satunya benar ya. Mana yang ayahnya ini ya, seorang guru tambah. Salah satunya ya, bukan satu-satunya ya. Terus yang C, mata pencarian keluarga di Belitung salah satunya menjadi kuli kopra. Nah, ini ya, kuli kopra. Terakhir. Penduduk Pulau Belitung juga banyak yang bekerja sebagai juragan. Nggak ada di sini. Mana coba? Kalau saya salah. Kemarin saya nggak masuk ini. Oh iya. Salah. Banyak yang bekerja, nggak ada di sini. Banyak bekerja jadi juragan nggak ada. Satu ini jelasin sekolah. Nomor 2 ini yang pekerjaan. Aku pada juragan pantai. Banyak tak yang jadi juragan? Nggak ada, salah. Ajarin lagi terus. Ini itu bukan, maksudnya anak ini bisa diserahkan pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau juragan pantai. Disuruh kerja itu loh ke juragan pantai. Bukan banyak pekerjaan juragan, bukan. Sekarang lanjut yang 31. ya, sampai 34 ya? Ya, sampai 34. Udah Ustaz koreksi kan itu ya? Ada Isyarot. Itu bab isyarot. Yang 34 udah Ustaz koreksi? Sudah ya? Oke, lanjut ini. Bekantan, bacaannya tetap bekantan. Ini soal Apa? Ya, enggak, ini masih koreksi. Ide pokok. Nah,
ide pokok ini, Mas Rama mungkin tidak ngerjain bahasa ini. Ide pokok ini masih banyak yang salah jawabannya. Ini loh, bentar. Ustazah pernah bilang ide pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Tapi kebanyakan ide pokok itu di awal. Ya, bahas tentang apa di paragraf itu? Bahasnya apa? Nah, ini gini, saat ini populasi bekantan menurun drastis. Hal tersebut ini penyebabnya, penyebab menurun drastisnya. Kira-kira apa itu pokoknya? Hal tersebut karena perburuannya yang dilakukan oleh manusia. Kenapa kok A? Bentar, kenapa kok A? Hal tersebut apa? Tersebut karena Hal tersebutnya ini apa? perburuan liar. Yang benar itu ini loh Mas. Kenapa? Wes, sekarang ide pokok seringnya di awal. Itu aja. Ini loh. Kok masih tidak nyambung sama ide pokok? Hal tersebut ini jelasin, loh kenapa kok bisa menurun drastis? Karena banyak perburuan liar. Jadi inti paragraf itu populasi bekantan sekarang menurun. Ngerti? Hal tersebut ini jelasin kenapa kok menurun. Itu maksudnya. Nah, ini hal tersebut ini penjelas ya. Hutan tempat bekantan tinggal juga rusak. Ini juga penjelas. Pohon-pohon ini juga penjelas. Jelasin kenapa kok bisa menurun. Masih ada jalan. Nah, ini sekarang. Ini banyak yang kuncinya. Indonesia berada pada peringkat kedua. Benar, salah. Benar ya. Di sini ada ini Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak kedua. Ya, ini juga ada. Selanjutnya, lebih dari 50.000 sampah plastik. Salah karena tulisannya cuma 46.000. Kan, enggak teliti toh. Terus, lebih dari 200 juta ton sampah dibuang ke laut Indonesia. Salah, karena Indonesia ini ya, ini kan benderanya Indonesia. Cuma 157 juta ton, berarti kurang dari 200, bukan lebih. Lebih dari setengah jumlah sampah. Ini jumlah sampahnya. Plastik setengahnya berarti 57. Sekarang ini, nah ini loh masih ada yang salah padahal apa? Apa tujuan murid-murid kelas 5 Cita Nusa bahasa? Ini loh menggalang dana. Nah, anak-anak kelas 5 akan menyelenggarakan bazar untuk penggalangan dana korban bencana alam. Terakhir ya. 34. Apa kegunaan produk yang dibuat oleh Nova dan teman-temannya? Coba kita lihat kegunaan gantungan kunci. Coba lihat. Gantungan kunci bermanfaat. Manfaat sama kegunaan itu sama. Menandai barang milik pribadi. Ada ya? Ini nomor 30 di sini. Matematika. Menandai milik pribadi, belum koreksi sama hiasan. Yang salah, alat untuk melatih kemampuan membaca. Apanya? Salah.
Tempat menyimpan pensil, masa gantungan kunci buat menyimpan pensil? Tepak itu baru buat menyimpan pensil. Sekarang terakhir kita lanjutkan yang kemarin ya, yang paket D. Yang 26, paket D 26 itu terakhir. Paket D sampai 30. Sekarang 26, sekarang 26. Cermati pernyataan berikut, kemudian klik pada kolom benar jika sesuai dengan kejadian cerita dan klik salah jika tidak sesuai. Aku tidak jawaban. Benar. Maksudnya apa? Aduh, ini tidak efektif ini. Benar. Ada benar salah. Oh, ini baru. Betul coba. Oh, ini kayaknya. 26 kok beda soal. Ini A bunyinya apa? Nggak ada ya? Kan disuruh pernyataan berikut. Mana pernyataannya? Nggak ada. Nggak ada. Hanya benar salah. Nah iya, kayaknya ini yang pernyataannya. Ke apa ya? Terlalu salah tempat. Dan nggak usah berarti 27 ya. Tapi kalau itu dihapus sebenarnya. Ya, 26 hapus 27. Mana bilang itu? Oke, berdasarkan prosedur pemakaian obat tersebut, ini ya pertanyaannya, aturan pemakaian obat MA yang benar jika ibu sakit. Loh, coba baca soalnya dulu. Disuruh apa? Berdasarkan prosedur pemakaian obat Dibaca tersebut. sendiri coba. Memakai obat Jangan keras-keras. Ini itu prosedur pemakaian obat yang ditanya. Kalau ibumu yang sakit, pakai yang mana? Ya kenapa diomongin, langsung ditulis. Gitu aja nggak nyambung. Giliran dijelaskan, bentar. Dijawab. Kalau Ustazah jelasin nggak usah dijawab, langsung ditulis. Biar yang lain itu nggak nyontoh. Belum tentu jawabanmu benar juga. Bentar. A, B, C, D. Untuk ibu ya. Ini cuma sampai D. Jawabannya 1. Udah cari yang benar, yang mana? Ya, tulis yang benar cuma 1. A, B, C, atau D. Dewasa ya, nah ibu cari yang benar ini. Udah ketemu? Belum. Yang sakit itu ibu. Jadi ibu itu masuk dewasa apa anak? Kalau dewasa itu yang mana? Yang dewasa yang sesuai itu yang mana? Ini kan dewasa, ini sudah ada. Cari yang sesuai A, B, C, D. Padahal mudah sekali. Halin Tahai? Enggak, jawabannya itu salah. Kuncinya itu kan salah. Sama ya, masih bacaannya.
Nah, kita baca soalnya. Jika kakak Naila berumur 11, umurnya kakak Naila ini 11 tahun, maka aturan pemakaian obatnya adalah berarti yang mana? Kalau umurnya 11, langsung tulis. Iya, kalau umurnya 11, berarti pakai yang mana? Iya. Tidak ada. Langsung ditulis sendiri. Kakak ini umurnya 11, berarti pakai yang mana kalau 11? Tidak ada ABC, langsung ditulis itu sesuai itu. Kalau 11 tahun pakai yang mana? Ukurannya apa? Kalau 11 tahun ukurannya yang mana? Pakai yang mana? 12 tahun enggak? 11 kalau 11. Ya kalau 12 tahun 11 itu remaja. Ini kan ada umurnya toh. Iya. Nah iya. Itu enggak masuk di ini. Maksudnya pertanyaannya Mas Rama enggak ada banyak enggak ada sangkut pautnya daripada yang lain bingung. Karena di sini cuma anak-anak dan dewasa, enggak ada remaja. Belum sadar. Sudah? Belum. Ada yang belum tahu jawabannya? Belum tahu. Gak ada angka 11-nya, Mus. Kira-kira tulisan anak-anak 6 sampai 12. Dewasa. Udah, 29. 9 juga. Oh, ini dicocokin. 29. Sekarang 29. Ini ya pertanyaannya. Tulis dulu A, B, C, D-nya. A, B, C, D. Nanti kalau A benar, tulis A benar. B benar, B benar. C salah, C salah. Gitu ya. Aku jadi apa? Iya. Sudah? Berdasarkan isi teks bacaan di atas, pernyataan berikut yang merupakan perbedaan. Nah, ini harus digaris bawahi. Perbedaan permainan tradisional dan modern. Bedanya permainan tradisional sama modern. Itu harus digaris bawahi, itu yang dicari. A. Permainan tradisional menggunakan alat seadanya. Kalau tradisional alat seadanya. Sedangkan permainan modern menggunakan alat teknologi. Cari di sini. Tiga jawaban Apa? Berarti menurut tiga jawaban. Iya, jawabannya ada 3. Udah ini cari. Kalau tradisional apa adanya, kalau modern alatnya berteknologi. Benar apa salah? Langsung tulis, usah udah habis. Jawabannya itu kalau tradisional apa adanya. Kalau modern pakai yang berteknologi.
Sama. Sekarang yang B. Tradisional itu lebih murah. Kalau modern biayanya mahal. B itu aja. Itu yang B. Jadi tradisional itu lebih murah. Kalau modern itu lebih mahal. Jawabannya ada 3. Iya, berarti yang benar ada 3. 3 kalau. Tulis benar boleh, dicetak boleh, yang nggak boleh nggak ditulis. Ya, ketemu? Sudah. Kalau tradisional murah, kalau modern mahal. Lanjut. C. Kalau tradisional itu pakai HP. Ya. Kalau modern, sedangkan permainan modern menggunakan alat berteknologi. Tradisional itu pakai HP. Benar apa salah ini kalau tradisional pakai HP? Tradisional apa aja sih? Tahu apa enggak kalian? Permainan tradisional. Tahu dong, sering. Yang permainan Nah, benar apa salah yang C? Langsung tulis. Terakhir D. sudah. Kalau tahu macam-macamnya permainan tradisional ya, tahulah tradisional itu pakai HP apa enggak kira-kira. Kayak ekran. Oke, yang kayak Kalian tahan. Mbak Caca. Kolas. Mbak Diska. Terakhir ya. D. Nah, permainan tradisional menggunakan alat yang seadanya. Kalau permainan modern menggunakan ponsel itu handphone dan kota. Benar apa salah? Iya, nggak usah lihat udah. Nah, kalau tradisional apa adanya. Kalau modern pakai ponsel dan kuota, HP sama kuota kalau modern. Sudah 30 saja ya. 20 terakhir. Masih permainan tradisional. Pak, sudah lihat ya, 12-an. Oke, lanjut. Pertanyaannya, menurut kamu, apakah permainan tradisional akan tergeser dengan permainan modern? Jawabnya ya atau tidak. Kalau ya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Ini loh permainan tradisional itu loh, itu geser sama permainan. Jadi kayak pindah permainan gitu. Iya, sekarang berarti jarang yang main tradisional. Tergeser itu pindah. Yang dulunya permainan tradisional sekarang kan Sudah. Boleh ya karena itu. sudah ditulis aja, jangan tanya. Jangan bilang jawabanmu. Nanti yang lain tahu. Belum tentu jawabanmu benar juga. Nanti kita bahas kan. Kalau kita bahas baru kalian paham. Oh iya jawabannya salah. Ya. Permainan tradisional harus ada alasannya. Jawab iya, kenapa bisa iya? Jawab tidak, kenapa bisa tidak? 1 menit lagi. Setelah itu kita bahasa Jawa. Ini kita bahas besok ya, Senin. Yang pakai D.
Bahasa adalah iya, biasa aja. Kita cuma lihat, tidak apa-apa, cuma lihat video aja. Sudah. Tapi ya ada materinya. Sudah. Belum sadar. Kelas. Lama. Ayo, waktunya udah. Nah. Selesai. Sekarang baca jawab. Temanya taruh atas meja. Besok Ustazah koreksi. Bisa. Tangan kanan. Udah lama mau sekolah. Minumnya kanan kiri. Talita, hai. Buku tulis saja, Mbak. Oh, bawa pulang aja lah. Senin lo jam pertama. Ustazah koreksinya kapan? Bawa pulang aja. Senin aja. Nanti kalau setelah Senin aja di Ustazah koreksi. Iya, bawa pulang. Ternyata mau dibawa pulang dulu. Iya. Sudah? Sudah siap bahasa Jawa? Sudah. Siap. Maksudnya buka dulu. Apa itu pindah di mana? Ikut orang tua. Jadi sekarang pada ada nulis sarap. Siapa? Sudah bareng apa dari sekolah kan? Nah, silakan disaksikan. Bahasa Jawa kita belajar tembung saroja. Nah, Mas ya. Banyak tembung kelas 5 ini. Tembung itu kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 5, kita ini awal ini bakal sinau melakukan basa Indo. Basa Indo itu basa Setabe. Nah, sebenarnya basa Indo itu mana? Kalau sinau yo, entar, jempuran, nanti ada. Tapi di lagi awal ini bakal fokus sinau masakan bahasa. Tapi sebelumnya sinau, ayo coba sedikit level kalau jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yuk mulai sinau babakan saroja. Saroja. Dino iki awal dhewe bakal sinau opo itu tembung saroja. Kula tembung saroja. Kula dulu. Tapi iki iso disimak saka buku nanti basa Jawa kelas 5 ing pojok 51 atau halaman 51. Nanti
persis seperti ini. Oke, tembung sarojo, tembung apa ya? Dalam bahasa Indonesia, Oh, tembung itu kata. adalah kata. Kata ini ya, Istilahnya satu. ini untuk Namanya satu. apa ya? Ukoro itu bahasa Indonesia adalah kalimat. Ya, tembung kata, ukoro, kata. Membuat kalimat dari kata-kata yang tersedia dari nomor 1 hingga nomor 2. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kita mengetahui apa arti tembung sarojo. Apa ya tembung sarojo itu? Nah, ini artinya tembung Tembung sarojo. sarojo. Jadi ada dua kata seperti ini. Dua kata. Seperti mono kan tegese foto. Jadi baik seperti maupun mono itu memiliki arti yang sama. Artinya sama. Digandeng dari siji. Seperti mono itu digandeng ya dari satu. Diambil barang dipakai bersama. Gue tegas banget sekali. Ya arti yang saling Ya, tembung sarojo, tembung tadi kata ya, dua kata, tembung loro, dua kata, yang artinya itu sama dan gandeng, gandeng jadi satu, ya, dan punya arti bangetake, menjelaskan. Itu Sekti Mandraguna. Sekti Mandraguna. Iki gandengane ngono kuwi. Nek sekti ya wis gandengane Mandraguna. Nanti banyak sekali contoh-contoh yang lain. Tulodo ya. Kalau kita pernah mendengar kata jos, Jos kan? jos, Iku ya tembung sarojo. Saling mendukung kalimatnya. Ayam tentrem, adem ayam. Yang memiliki arti sama dipakai jadi satu yang artinya tegas banget lagi. Saya itu orang Cikal bakal, asal usul. Ada contoh lagi. Uyuk, ukul. Ya. Ada contoh lagi. Jungkir wale. Bisa. Ada lagi. Salah. Iku mau berani jelas no arti sarojo lan contoh-contoh sarojo tembung sarojo. Iki tulodoe, contohe. Ukara iku kalimat. Dua kalimat dari tembung sarojo ini. Harus tahu artinya dulu. Dipeni itu artinya indah sekali. Kalimat yang bisa dibuat kan tidak ada sini ya, karena arti yang berbeda. Caranya buat kalimat dengan tembung sarojo itu dipeni. Oke. Dipeni artinya indah sekali. Kalau dibuat kalimatnya, ukoroe Indonesia menjadi pemandangan alam kang dipeni. Dipeni iki contoh tembung sarojo. Ya, dua kata yang saling menguatkan dan mempunyai arti yang sama.
Gagap prakoso. Kan artinya sama tuh. Gandengane untuk menguatkan kata itu. Nek gagap kan kurang ya. Kurang mantep, tambahi gagap prakoso. Jos. Kurang mantep toh nek jos toh, tambahi jos kan? Jos. Ya, mungkin itu sedikit tentang tembung sarojo. Nanti di soal mungkin kalian ada bacaan atau kalimat. Nah, ini termasuk tembung apa? Setelah akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita sudah belajar tentang gangguan peredaran darah, penyebabnya, faktornya, cara menanggulanginya. Salah satunya hidup sehat, olahraga, dan makan yang bergizi. Gaya hidup juga harus sehat. Dan tadi kita sudah bahas soal KKM yang sudah kalian kerjakan. Semoga seminggu ke depan ada perkembangan, nilainya bisa 8 sampai 90-an ya, amin. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang tembung sarojo. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan dipimpin Mas Andre doanya. Sudah siap. Tangan di tengah dan kepala ditundukkan. Let's get ready to play to Allah together. Nad'u ila Allahi ma'an. Irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qaf. Innani lafi usr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.